Assalamualaikum, hello guys, welcome. Di video kali ini, aku mau berbagi kepada kalian tentang penjelasan jenis-jenis kuas dan kegunaannya dalam dunia lukis dan kaligrafi secara umum. Oke, simak videonya sampai habis. Sebelum kita masuk ke kuas-kuas kaligrafi, aku mau sharing dulu kepada kalian tentang kuas-kuas untuk melukis secara umum. Nah, secara umum, kuas-kuas ini bisa kita kategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama, dilihat dari jenis bulunya. Yang kedua, kita lihat dari ukurannya. Dan yang ketiga, kita lihat dari bentuknya. Yang pertama, jenis bulu itu ada yang halus dan kasar. Nah, ada kuas-kuas yang bulunya kasar seperti ini. Ada juga kuas yang halus-halus seperti ini misalnya. Kuas yang kasar ini biasa bagus digunakan untuk media kanvas dan tembok dengan cat akrilik ataupun cat minyak. Sedangkan kuas yang halus bagus digunakan untuk media kertas dan kanvas dengan cat air ataupun cat akrilik. Kemudian yang kedua itu ukurannya. Ukuran kuas itu bermacam-macam sekali. Semakin kecil angkanya, maka semakin kecil pula bulu kuasnya. Dan itu tergantung dari pabrik pengeluar kuasnya. Karena setiap pabrik itu beda-beda nomornya. Misalnya di sini saya ambil di sini nomor 10. Nah, terus yang ini misalnya ini nomor 88. Kemudian yang kecil-kecil biasanya kan semakin kecil maka semakin kecil pula kuasnya. Dan di sini ada nomor 3. Ada juga sampai nomor 0 atau 00. Jadi semakin kecil angkanya maka semakin kecil pula bulu kuasnya. Kemudian yang ketiga, kuas berdasarkan kategori bentuknya. Nah, untuk bentuk-bentuk kuas itu ada banyak, yakni round, flat, bright, angled, rigid atau liner, fan brush, filbert brush. Nah, dari mulai round brush, round itu seperti namanya bulat. Jadi bentuknya bulat. Nah, di sini saya ada 2 kuas round dengan ukuran yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama round. Yang ini round nomor 63 dan yang ini round yang kecil nomor 1 atau 2. Dan dua-duanya ini sama-sama kuas round atau bulat. Nah, bedanya kalau yang ini biasa digunakan fungsinya untuk membuat detail-detail yang kecil. Misalnya rumput-rumput yang kecil, bunga-bunga yang kecil, liner, garis-garis, atau segala objek-objek yang kecil. Sedangkan yang ini karena ukurannya yang besar, dia bisa digunakan untuk membuat background yang lebih lebar. Dengan tekstur kuas yang kasar, maka ini digunakan di cat akrilik dan cat minyak dengan media kanvas. Kemudian yang kedua, kuas flat. Flat itu sesuai namanya, yakni kuas yang datar. Nah, ini adalah salah satu kuas flat saya, tapi belum dipakai, jadi masih baru, sehingga kelihatan di sini ujungnya datar sekali, kanan kirinya juga tegas. Dan kuas flat itu pun banyak macamnya, dan ini salah satunya. Di sini juga adalah kuas flat dengan nomor yang kecil. Terus di sini juga ada kuas flat yang lebih lebar dan fungsinya pun sesuai dengan bentuknya. Kalau yang lebar bisa digunakan untuk melukis background yang halus, yang rapi, kanan kiri. Kalau yang kecil mungkin untuk objek-objek yang lebih tegas atau lebih kecil lagi. Kemudian ada juga kuas bright. Nah, kuas bright ini saya nggak punya banyak, mungkin cuma satu ini. Nah, kuas bright ini hampir mirip dengan kuas white. Bedanya apa? Kuas bright ini ujungnya dia lebih melengkung sedikit. Kalau kuas flat dia tegas ujungnya. Ujungnya tegas, sehingga garisnya tegas. Kalau ini ujung-ujung sampingnya dia sedikit melengkung. Kemudian ada juga kuas angle. Nah, kuas angle ini kuas yang miring ujungnya.
seperti ini kira-kira. Kebetulan saya nggak punya kuas angle, tapi bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau ini kuas angle yang sengaja dibuat, bukan dari pabrik. Jadi ini awalnya kuasnya mungkin seperti ini, tapi dengan ukurannya lebih besar. Tapi saya ubah ke sini, dan ini bagus banget untuk kuas lukis huruf-huruf kaligrafi, sehingga tulisan kaligrafi kita menjadi lebih rapi dengan kuas ini. Jadi kuasnya dipotong dan ditipiskan sedikit. Kemudian ada juga kuas rigger atau liner. Nah, sebenarnya di sini saya tidak mempunyai kuas rigger atau liner, tapi kurang lebih kuas rigger atau liner itu seperti ini, tapi dengan ukuran kuas yang lebih panjang lagi. Dia biasanya digunakan untuk melukis rumput, semak-semak. Kemudian ada juga fan brush. Nah, ini salah satu dan satu-satunya kuas fan brush saya. Bentuknya seperti kipas sesuai dengan namanya fan. Ini bagus banget untuk melukis rumput-rumput, semak-semak yang lebar-lebar. Kemudian terakhir ada juga kuas filbert. Nah, ini salah satu kuas filbert. Kuas filbert itu yang ujungnya melengkung seperti ini. Di sini kebetulan saya lumayan banyak kuas filbert. Kuas filbert ini kalau dalam melukis banyak kegunaannya, terutama lukisan dengan media kanvas dengan cat akrilik. Kita bisa menggunakan kuas filbert ini untuk melukis banyak objek, misalnya awan-awan, pohon, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir tidak kalah penting kita bahas, yakni kuas untuk menulis kaligrafi. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kuas untuk menulis itu yakni kuas seperti angle brush. Namun di sini saya tidak menggunakan angle brush yang langsung dari pabrik. Kenapa? Karena angle brush yang dari pabrik itu agak sedikit panjang, sedangkan ini kuasnya lebih pendek-pendek. Jadi ini kuas yang saya buat sendiri. Awalnya kuasnya adalah seperti ini, datar, flat. Kemudian saya potong, saya kikis dulu bagian depan dan belakangnya. Kemudian kanan kirinya juga ditipiskan sedikit. Nah, kita ambil bagian tengahnya, bagian yang paling tegap, yang paling kuat. Terus kita potong pakai cutter sehingga membentuk kuas seperti ini. Nah, untuk ukuran kalian bisa sesuaikan aja mau ukurannya berapa. Misalnya kalian perlu ukuran untuk menulis kaligrafi yang lebar, jadi ukurannya dilebarkan seperti ini. Atau untuk harokat-harokat perlunya yang kecil, jadi buatnya lebih kecil seperti ini untuk harokat, dan ini untuk tulisan. Nah, kalau kalian belum mempunyainya, kalian bisa juga pakai kuas flat untuk menulis kaligrafi. Nah, cari kuas flat yang enak dipakai, yang lurus, yang masih bagus, nggak kayak yang ini ya, ini udah sering dipakai jadi udah agak hancur, atau yang ini kan ini udah agak mekar kuasnya, jadi tidak bagus lagi untuk dipakai menulis kaligrafi. Nah, cari kuas yang masih bagus, yang masih rapi, masih flat. Ini bagus untuk menulis huruf-huruf kaligrafi atau melukis huruf-huruf kaligrafi. Kemudian untuk kuas yang kecilnya, kalau kalian kebingungan juga untuk membentuk kuas kecil seperti ini untuk harokat, maka kalian juga bisa menggunakan opsi lain, pakai kuas yang round kecil seperti ini, yang nomor 0 atau nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 00. Ini bisa juga untuk melukis harokat secara perlahan. Sebagai penutupan video, karena banyak yang nanya kuas apa aja yang aku sering pakai dalam berkaligrafi dan melukis. Nah, di sini kalian bisa lihat semuanya ini adalah yang paling sering aku pakai dalam berkaligrafi dan melukis. Ini bahkan baru mungkin separuh dari yang sering aku gunakan. Jadi semua ini kepake banget. Tapi kalau untuk yang pemula banget kalian bisa beli kuas udah set 6 seperti ini. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk mencari kuas-kuas yang satuan. Nah, untuk rekomendasi kuas dari aku sendiri yang paling aku sukai itu karena aku melukisnya dengan cat akrilik di kanvas, maka aku rekomendasikan kuas ini untuk melukis background lukis kaligrafi atau background lukis biasa. Ini kuas yang kasar atau bristle brush, nomornya 88, yang ini nomor 20. Ini enak banget untuk melukis atau membuat background yang gradasi-gradasi abstrak gitu di kanvas. Kemudian ini juga enak
untuk membuat background yang halus, yang datar aja. Kalau ini bisa yang abstrak, yang acak-acak. Kemudian untuk objek-objek aku paling sering menggunakan kuas seperti ini, filbert brush, dan kuas flat ini. Ini walaupun flat tapi enak banget dipakai untuk melukis objek-objek seperti pohon, tanah, batu, dan lain sebagainya. Ini ada merek Vitek, ini merek Mastona, ini juga Vitek. Oh ya, yang tadi ini merek Vitek. Kemudian untuk detail-detail pastinya aku menggunakan kuas-kuas yang kecil, bisa dari Joico nomor 3 atau nomor 1, nomor 2 yang kecil. Udah, mungkin segitu aja. Intinya semua kuas yang ada di sini adalah yang paling sering aku pakai. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, khususnya untuk pemula. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.